Cerita kali ini dilanjutkan dengan kepala seksi Lee Min Ah yang sedang mencurigai Ju Hyuk. Bertanya apakah Ju Hyuk orang yang mendapatkan pencapaian clear S++. Tepat setelahnya Ju Hyuk terkejut, mukanya memerah. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa tahu apakah mereka mempunyai cara rahasia untuk mengidentifikasi player yang awakening. Ju Hyuk kemudian memilih untuk menyangkalnya, berusaha bersikap alami. Namun ia malah seperti robot, menyatakan kalau itu bukan dirinya sembari tertawa kecil. Hal itu membuat kepala seksi malah semakin yakin karena Ju Hyuk menunjukkan wajah pembohong klasik. Tak lama ketua tim Jeon ingin memukul kepala seksi Lee Min Ah, namun tak kena. Ia berteriak melarang Lee Min Ah untuk melakukan hal seperti itu. Ketua tim kemudian meminta maaf kepada Ju Hyuk dan Ju Hyuk pun berkata tak masalah. Ia merasa lega karena mereka hanya menguji dirinya. Setelah itu muncul Tabi yang merupakan maskot Black Tower Korea. Ia menjelaskan tentang Black Tower di mana 20 tahun yang lalu ia muncul dalam semalam di seluruh dunia. Setiap negara mengirim ilmuwan dan tentara untuk menyelidikinya, tapi tidak ada yang bisa mendekatinya, seolah terhalang oleh dinding tak kasat mata. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu menara pun terjawab ketika para player muncul, di mana menara berfungsi seperti game dengan lantai yang harus diselesaikan satu persatu. Di luar menara, player adalah manusia biasa, tapi di dalam mereka memegang kekuatan dan skill yang besar. Hadiah yang didapat di sana meningkatkan perlengkapan mereka, bahkan mendongkrak ekonomi dunia. Lalu, pertanyaan pun muncul, bagaimana jika tidak ada yang terus memanjat? Dijawab oleh Tabi, di mana jika tidak ada lantai baru yang ditaklukkan dalam 6 bulan, menara akan diruntuhkan. Dan 3 tahun lalu, begitulah cara Mumbai lenyap. Dan bagaimana dengan Korea? Tabi menjelaskan kalau setiap negara memiliki antara 1 hingga 3 menara. Beruntungnya Korea hanya dapat 1 terletak jauh di pegunungan Gangwon-do. Tabi memperkirakan ada sekitar 5.000 hingga 10.000 player di seluruh negeri. Sekitar 0,01 sampai 0,02% dari populasi. Bukan jumlah yang besar, tapi Tabi menjelaskan kalau Korea menunjukkan kemajuan yang stabil di mana rekor penyelesaian Korea tepat di depan AS dengan 66 lantai. Tabi berkata kalau sekarang mereka mempunyai pahlawan masa kini yang berdiri untuk mereka. Seperti halnya umat manusia pernah menjelajahi benua baru. Sekarang mereka menjelajahi menara. Kemudian muncul kembali Tabi yang bertanya kepada individu yang sudah awakening kenapa tidak mendaftar sebagai player resmi hari ini. Jadilah pahlawan juga. Sembari menutup laptopnya, ketua tim Jeon menyatakan kalau Ju Hyuk telah menyelesaikan orientasi wajibnya. Ju Hyuk hanya berkata dalam hati kalau naskahnya korporat sekali. Ketua tim melanjutkan kalau mereka sekarang akan memberikan beberapa pertanyaan verifikasi. Ketua tim Jeon bertanya apakah benar Tuan Bong Ju Hyuk benar-benar sudah awakening. Ju Hyuk mengkonfirmasinya sembari menunjukkan magic stone yang sudah ia kumpulkan. Ia berkata kalau dirinya sudah memasuki menara, bahkan sudah menyelesaikan beberapa lantai. Ketua tim bertanya lantai mana yang Ju Hyuk capai dan dengan singkat Ju Hyuk menjawab 10. Hal itu langsung membuat ketua tim Jeon dan kepala seksi Lee Min Ah saling lirik karena lantai 10 merupakan lantai yang sama dengan rekor S++. Dengan tatapan tajam, Lee Min Ah berpikir apakah orang di hadapannya ini adalah orang yang mereka cari. Lee Min Ah kemudian bertanya apakah player Bong Ju Hyuk sudah mendengar tentang pengumuman global baru-baru ini. Berusaha untuk bertingkah alami, Ju Hyuk malah dengan kaku menjawab kalau ia pernah mendengar tentang rekor S++ itu. Ia memuji kalau player itu sungguh luar biasa. Jawaban itu pun membuat ketua tim bingung, memintanya untuk tak usah segugup itu. Sembari menatap Ju Hyuk yang sedang gemetaran, ketua tim bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya gugup atau mempermainkannya. Ini jelas mencurigakan. Setelahnya ketua tim Jeon pun menjelaskan soal detail kontraknya. Mereka membagi player menjadi 2 kelompok, pertama tim Red Elite dan yang kedua adalah tim Red Umum. Dijelaskan kalau tim umum mengatur jadwal mereka dan memanjat dengan bebas seperti pekerja lepas. Elite hampir sama, tapi mereka bekerja sama erat dengan agensi manajemen Awakened dan mereka harus menaklukkan lantai yang lebih tinggi. Tapi mereka menerima pendanaan peralatan dan dukungan keamanan.
karena di luar menara, player juga hanya manusia biasa. Dan tentu saja menjadi elit disertai dengan gaji besar. Tak mendengarkan penjelasan ketua tim, Ju-hyuk malah bergumam sendiri. Ia berkata dalam hati, dimana kalau mereka tahu ia orang S++ itu, ia akan tamat. Ju-hyuk membayangkan di mana para reporter yang mendesaknya, mengajukan banyak pertanyaan aneh, bahkan sampai menekannya. Ia berkata dalam hati kalau ia sangat benci jadi pusat perhatian. Ketua tim menjelaskan jika Ju-hyuk melamar ke tim elit, maka ia akan menggunakan bodycam untuk merekam penaklukan. Namun sebelum penjelasan semakin panjang, Ju-hyuk memotong meminta maaf dan berkata kalau ia akan tetap memilih tim umum. Hal itu pun membuat ketua tim Jeon bingung. Ju-hyuk menyatakan kalau umum sudah cukup bagi dirinya. Ketua tim ingin menjelaskan soal banyak keuntungan yang didapat di tim elit. Tapi Ju-hyuk kembali berkata kalau jujur saja ia tidak terlalu berbakat dan itu menakutkan. Sembari tersenyum, Ju-hyuk berkata kalau ia akan berhenti di lantai yang aman saja dan mengambil bagian hadiahnya itu sudah cukup. Mendengar hal itu, ketua tim Jeon meminta Ju-hyuk untuk memikirkannya lagi. Tapi Ju-hyuk sudah yakin ia sudah membuat keputusan untuk dirinya. Gagal. Itulah kata yang keluar dari kepala Lee Min-ah sembari menghembuskan nafas berat. Ia menjelaskan kalau banyak player lebih suka farming di lantai menengah untuk jarahan mudah. Tapi tidak ada yang mengatakannya secara terbuka begitu. Lee Min-ah berkata kalau pengecut seperti itu tidak pantas mendapatkan status elit. Dan dengan mata tajamnya ia bergumam kalau tekadlah persyaratan sebenarnya. Setelahnya ketua tim Jeon pun menerima dan menghormati keputusan Ju-hyuk, membuat Ju-hyuk berterima kasih. Lalu ketua tim Jeon bertanya apakah Tuan Ju-hyuk tidak keberatan memasuki menara sekarang juga, karena ini merupakan langkah terakhir untuk konfirmasi. Ju-hyuk pun menyetujuinya. Ketua tim menambahkan kalau Ju-hyuk bisa melakukan penaklukan cepat selagi di sana, dan ini tidak akan membuang jatah masuk hariannya. Ju-hyuk pun membenarkannya sembari berkata dalam hati kalau agensi sepertinya masih ingin mengujinya apakah ia player S++ itu. Ju-hyuk kemudian berkata kalau ia akan melakukan penaklukan menara sekarang. Ju-hyuk juga memberitahu agensi kalau ia mungkin butuh waktu agak lama sekitar 2 jaman. Namun kepala seksi Lee Min-ah membalas singkat kalau itu tidak masalah. Sembari tersenyum, ia meminta Ju-hyuk untuk jangan merasa tertekan karena mereka akan menunggu. Setelahnya Ju-hyuk pun berdiri, tak lupa ia meminta ketua tim Jeon dan kepala seksi Lee Min-ah untuk santai. Mereka bisa menonton TV, ada juga minuman di kulkas. Dan dalam sekejap, setelahnya Ju-hyuk pun masuk ke dalam menara. Melihat Ju-hyuk yang benar-benar sudah awakening, ketua tim pun meminta penilaian dari Lee Min-ah. Ia membalas, sulit bicara soal bakat, tapi Tuan Ju-hyuk tampak penakut karena setiap gerak-geriknya terlihat menyusut dan kemungkinan dia akan berhenti di lantai 11. Hal itu tentu saja membuat ketua tim bertanya-tanya. Lee Min-ah pun langsung menjelaskan kalau ia pernah ke sana sendiri, di mana lantai 11 menguji rasa takut seseorang. Ketua tim Jeon pun mengingat, bertanya apakah itu terowongan ke Labang. Lee Min-ah membenarkannya dan berkata kalau itu tidak sulit tapi mengerikan sekali karena ia harus membunuh 100 makhluk jelek itu dan ia yakin kalau orang seperti Ju-hyuk pasti akan panik. Kepala seksi Lee Min-ah menebak kalau Ju-hyuk pasti akan mundur ke zona aman dan menyerah. Ketua tim bergumam menyatakan kalau sejauh ini Lee Min-ah benar. Sembari menghembuskan nafas berat, ketua tim pun berencana untuk menelpon direktur. Kita pun pindah, tampak Ju-hyuk yang kini sedang mensamen John Korsak. Korsak langsung hormat berterima kasih kepada Ju-hyuk karena sudah memanggilnya. Kemudian muncul panel notifikasi yang memberitahu kalau misi lantai 11 adalah menghabisi 100 kelabang dengan batas waktu 3 jam. Syarat kegagalan, mati atau menyerah. Melihat notifikasi itu membuat Ju-hyuk merasa jijik, apalagi harus membunuh 100 ekor. Dengan bangga Korsak berkata kalau ia akan menyelesaikan ini dalam 5 menit dan bahkan ia bisa membunuh 100 lebih. Hal itu pun langsung ditolak oleh Ju-hyuk. Ia meminta Korsak untuk pelan dan santai saja karena sekarang ia tidak ingin memamerkan rekor S++. Ju-hyuk memberitahu Korsak kalau agensi bisa saja cuma memintanya masuk menara, tapi mereka pasti hanya ingin bukti kalau ia bukan pemegang rekor S++.
Mendengarnya, Korsak dengan sigap memberikan jempol dan berkata kalau ia paham maksud tuannya. Sembari menyeringai, Juhyuk berkata dalam hati kalau sekarang ia akan kubur rekor itu di bawah permainan yang lambat dan ceroboh. Dengan rekor yang berantakan, ia pasti sepenuhnya lolos dari pengepungan pengejar S++. Setelahnya tampak Korsak yang membunuh para kelabang satu persatu, akan tetapi Juhyuk merasa masih belum cukup lambat. Di belakang ia meminta Korsak untuk lebih lambat lagi. Korsak kemudian melanjutkan perburuannya dengan santai, membuat Juhyuk lega. Akan tetapi secara tak terduga muncul kelabang dari bawah tanah, membuat Juhyuk bingung. Lalu ia panik karena saat kelabang mulai menyerbunya, ia tak bisa menggerakkan badannya walaupun sudah berusaha. Tak lama Korsak menyadarinya, ia langsung melesat ke arah Juhyuk, berteriak akan ia tangani. Dan dalam hitungan detik, Korsak berhasil membunuh semua kelabang yang menyerbu Juhyuk. Ia berteriak, merasa kesal karena hama menjijikan seperti kelabang berani menyentuh tuannya. Ia kemudian kembali membantai banyak kelabang sekaligus, membuat Juhyuk terkejut, kemudian berteriak meminta Korsak pelan karena ia terlalu cepat. Juhyuk kembali berteriak meminta Korsak menahan diri dan menyatakan kalau ini perintah. Korsak yang sudah emosi tetap kekeh, ia menolak karena keselamatan Juhyuk adalah yang utama. Sebelum Juhyuk berkata-kata lagi, hal yang ia takutkan pun terjadi. Muncul notifikasi kalau pengumuman Black Tower Korea lantai 11 selesai dengan rank S++. Hadiah emblem platinum diberikan. Saat tubuh Juhyuk akan dipulangkan, ia pun merasa sangat amat kesal. Tampak Korsak yang merasa bersalah meminta maaf kepada tuannya. Namun Juhyuk hanya memasang wajah kesalnya. Tampak kini kepala seksi Lee Min-ah yang sudah menghitung waktu pas 5 menit, ia berkata kalau biasanya S++ seharusnya kembali sebentar lagi. Mendadak setelahnya muncul pengumuman yang mengejutkan Lee Min-ah. Ya, itu adalah pengumuman kalau Black Tower Korea lantai 11 selesai dengan clear rank S++. Tak lama muncul Juhyuk yang kembali dari menara, tambah membuat keterkejutan Lee Min-ah. Dengan raut wajah tak percaya, Lee Min-ah berkata kalau ini tak mungkin. Dan ketua tim Jeon yang masih belum paham apa yang baru saja terjadi karena ia bukan player dan tak bisa melihat pengumumannya. Lee Min-ah lalu menjelaskan kalau player Bong Juhyuk kembali dari menara dan tepat pada detik itu rekor S++ muncul. Tampak kini Juhyuk yang menunduk berkata kalau ia benar-benar tidak ingin menggunakan cara ini. Tepat setelahnya muncul Korsak dari belakang Juhyuk dan Juhyuk yang memerintahkannya untuk membungkam kedua orang di hadapannya. Kini tampak Juhyuk yang berkata kalau dua orang di hadapannya harus dibungkam. Dan setelah Juhyuk meneriaki nama Korsak, memintanya untuk mengikat mereka, belum saja selesai bicara, tampak Korsak yang lebih dulu memenggal kepala dua orang itu. Membuat Juhyuk berteriak histeris, ia berteriak, bertanya siapa yang menyuruh Korsak untuk memenggal kepala mereka. Tampak kini kepala ketua tim Jeon dan kepala seksi Lee Min-ah yang sudah dikenakan pita memanggil-manggil nama Juhyuk. Namun tak lama tampak mereka berdua yang bingung mencoba menyadarkan Bong Juhyuk. Ketua tim Jeon kemudian memastikan keadaan Juhyuk, bertanya apakah dia baik-baik saja. Membuat Juhyuk sadar, kemudian ia meminta maaf dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Di dalam hati Juhyuk berkata kalau tanpa sadar persekusi kompleksnya kumat. Tampak kini ketua tim Jeon yang meminta izin untuk mengatakan kalau tim Raid Elite mereka benar-benar membutuhkan orang seperti player Bong Juhyuk. Dengan badan yang sudah bergetar, Juhyuk masih mencoba mengelak, menjelaskan kalau ini pasti salah paham dan mungkin saja waktu tumpang tindih dengan waktu penyelesaian lantai 11 player lain. Ketua tim dengan wajah heran mengatakan kalau waktunya terlalu pas untuk itu. Juhyuk tetap bersikeras kalau itu pasti kebetulan dan menyatakan kalau itu bukan dirinya. Sembari menghela nafas, ketua tim Jeon pun mengambil surat dari Lee Min-ah, berkata kalau mereka sudah mengkonfirmasi awakening player Bong Juhyuk, mereka akan menyiapkan kontraknya. Setelah menerima dan melihat surat kontraknya, Juhyuk terkejut karena yang di tangannya adalah kontrak elit. Ia ingin protes, tapi di saat itu pula ketua tim langsung menyangkal kalau ini masalah yang berbeda dari kasus biasa. Karena bisa dibilang ini satu-satunya kontrak sejenis di industri alias kontrak ultra elite. Gaji tahunan 12 miliar won
plus real estate disediakan. Juga ada protokol dan keamanan menyeluruh, bahkan hak istimewa kekebalan hukum. Mendengarnya membuat Ju Hyuk bergumam kalau bukankah ini penyalahgunaan hukum. Dan setelah memikirkannya lagi, Ju Hyuk sadar kalau ini sama saja ia diberi gelar bangsawan. Ketua tim berkata kalau ini adalah keuntungan yang saat ini hanya dinikmati oleh rank 1 Korea, player Yoo Cheol-min. Kemudian saat ketua tim Jeon ingin menjelaskan lebih lanjut, Ju Hyuk tiba-tiba memotong ucapannya, berkata kalau ia menolak. Sembari berteriak, ia menyatakan jika ini bukan kontrak standar, ia tidak akan jadi player. Hal itu langsung membuat ketua tim Jeon bertanya kenapa Ju Hyuk menolaknya dengan begitu keras. Ju Hyuk membalas di saat itu juga kalau ia benci menjadi pusat perhatian. Ia menjelaskan kalau menjadi pusat perhatian itu membebani. Kita pun diperlihatkan gambaran di mana Ju Hyuk yang berpikiran untuk segera pergi karena ia didatangi oleh pelayan toko. Ia juga berniat tidak ingin pergi ke toko yang sudah mengenalinya sebagai pelanggan. Setelah mendengarkan alasan Ju Hyuk, ketua tim Jeon dan kepala seksi Lee Min Ah pun menyimpulkan kalau singkatnya Ju Hyuk adalah introvert yang ekstrim. Kemudian ketua tim pun berencana untuk sampai di sini dulu. Ia pun menyerah dan melanjutkan dengan kontrak standar dulu. Sembari berjabat tangan dengan ketua tim, Ju Hyuk berpikir di mana jika ada seseorang yang melihat ini, mereka pasti akan frustasi. Bertanya kenapa dirinya tidak langsung stempel kontrak elit, mengambil keuntungannya dan menjelajahi tower. Tapi menurutnya kontrak elit pasti datang dengan tanggung jawab yang setara dengan apa yang diterima. Dan bahkan jika ia ingin berhenti menyelesaikan lantai atas, ia tidak akan bisa karena tim elit dibuat semata-mata untuk mencapai lantai atas yang belum terselesaikan, ucap Ju Hyuk dalam hati, sembari mengantar ketua tim Jeon dan kepala seksi Lee Min Ah. Ju Hyuk kembali ke dalam rumahnya berpikir kalau ia menolak beban semacam itu karena ia sudah puas jika bisa hidup lebih nyaman dari sebelumnya. Kita pun pindah di kantor manajemen Awakenet Hannam-dong, Seoul. Di dalam tampak direktur yang berkata kalau ini sama sekali berbeda dari laporan sementara. Karena Jeon bilang di telepon kalau Ju Hyuk adalah player penakut tanpa keinginan menjelajahi tower. Ketua tim Jeon membenarkannya, kemudian direktur kembali bertanya apakah orang seperti itu adalah rank S++. Ketua tim kembali mengiyakannya. Hal itu membuat direktur semakin tidak paham, yang kemudian dijelaskan oleh ketua tim Jeon kalau player Bong Ju Hyuk sepertinya orang dengan watak yang unik karena dia itu tipe warga kelas teri tingkat yang langka. Sekali lagi direktur bertanya apakah ada kemungkinan kalau mereka salah orang, yang langsung dijawab oleh Lee Min Ah kalau itu tidak mungkin karena waktunya terlalu pas. Sembari membentak, direktur pun berkata kalau siapa yang peduli kalau ia penakut. Ini adalah bakat yang belum pernah ada sebelumnya, meminta kepada ketua tim untuk membawa player Bong Ju Hyuk ke tim Red Elite apapun caranya. Dengan tatapan serius, ketua tim Jeon menjawab kalau ia mengerti dan akan membawa Ju Hyuk berada di tim Red Elite. Kembali ke Ju Hyuk, tampak kini ia yang berusaha untuk marah dengan Korsak. Geram karenanya ia jadi ketahuan. Korsak dengan sigap meminta maaf, Ju Hyuk kembali membentak, di mana jika Korsak melakukannya sekali lagi, dia tidak akan dapat apa-apa dan ia akan langsung dismiss summon Korsak. Keesokannya, Ju Hyuk memasuki lantai 12 dengan misi mengalahkan 20 Ice Seal Spear Whistle. Dengan batas waktu 3 jam, syarat kegagalan, mati atau menyerah pada misi. Tampak kini Korsak yang sudah disummon dan Ju Hyuk yang memperingati Korsak untuk benar-benar pelan dan sangat lambat. Korsak dengan cepat mengerti, kemudian langsung berangkat membasmi para monster. Hal itu membuat Ju Hyuk senang, ia merasa kalau ia bisa mempercayai Korsak kali ini. Karena jika mereka menyelesaikan secara normal dari lantai 12, kantor manajemen akan kehilangan minat. Akan tetapi tak sesuai keinginannya, tampak kini Ju Hyuk yang sudah membeku kedinginan. Ia bergumam kalau ia datang dengan persiapan, tapi ini lebih dingin dari dugaannya. Tampak Korsak dari kejauhan yang menyadari sesuatu. Korsak kemudian berteriak, bertanya apakah tuannya baik-baik saja. Namun saat Ju Hyuk ingin menjawab, Korsak langsung menyatakan kalau ia akan selesaikan misi ini secepat mungkin dan mengantarkan Ju Hyuk ke ruangan hangat.
Tampak Korsak yang langsung berlari membuat Juhyuk kesal karena dia tidak mendengarkannya. Korsak dengan cepat langsung membunuh para Ice Icicle sembari mengoceh kalau pilek adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi nyawa Summoner Bong Juhyuk sekarang dalam bahaya. Juhyuk yang kini sedang kedinginan berusaha memerintahkan Korsak, namun tak lama pemberitahuan muncul memberitahu kalau Juhyuk telah mencapai clear rank S++ untuk Black Tower Korea dan hadiah emblem platinum pun diberikan. Setelahnya dari agensi manajemen, ketua tim Jeon langsung menelpon Juhyuk, bertanya apakah dia baru saja menyelesaikan lantai 12. Dan Juhyuk yang mengiyakannya sembari berkata kalau lantai 13 mungkin akan sulit. Kini tampak Korsak yang merasa lega karena sudah hangat, meminta Juhyuk untuk tenang. Namun ketika Korsak ingin menonton TV, Juhyuk langsung menggunakan Dismiss Summon membuat Korsak kembali. Air mata Juhyuk keluar, ia berkata kalau berani-beraninya Korsak mencoba menonton TV. Keesokannya di Black Tower lantai 13 dengan misi melewati lorong penuh jebakan, Korsak menggendong Juhyuk menyatakan kalau di sini benar-benar tidak bisa dihindari karena jika mereka pelan-pelan akan ada banyak variabel dan Juhyuk bisa saja terluka. Juhyuk berusaha menyangkal, namun di saat itu juga Korsak menerobos mekanisme jebakan dengan sangat cepat. Notifikasi muncul memberitahu kalau Juhyuk telah mencapai rank S++ untuk penyelesaian Black Tower lantai 13 Korea. Besoknya Juhyuk kembali menantang lantai 14, tampak Korsak yang kembali buru-buru menyelesaikan misi karena serangan Sonic Giant Eyeball Bat itu jangkauannya luas. Jadi Juhyuk bisa saja terkena damage. Tampak Juhyuk yang sudah pasrah dengan keadaannya dan tak lama muncul notifikasi kalau Juhyuk telah mencapai rank S++ untuk penyelesaian Black Tower Korea lantai 14. Setelahnya kita diperlihatkan riwayat transaksi Juhyuk di mana ia mendapatkan 2,7 juta won dari penjualan Magic Stone dan dana support player umum 2 juta won. Kemudian, Juhyuk berpikir kalau Magic Stone yang ia miliki sebagai hadiah lantai 11 sampai 14 adalah 5 kg. Jika ia tambahkan 2,5 juta won, ia berarti telah menghasilkan lebih dari 7 juta won dalam 14 hari. Ia bergumam, bagaimana kalau misalnya ia pergi ke lantai 20 seperti ini tanpa masalah. Juhyuk memperkirakan di mana hadiah Magic Stone saja setidaknya 2 kg. Jadi, jika ia menjual melalui kantor manajemen, ia akan mendapatkan 1 juta bersih tanpa biaya ataupun pajak dalam sehari. Dalam hati Juhyuk berteriak kalau gaji bulanan 30 juta won sedang menunggu. Keesokan harinya, tampak Korsak yang bersujud, kepalanya menyentuh lantai setelah ia disummon. Korsak berteriak berterima kasih karena Juhyuk memberi nilai sempurna 5 kepadanya yang tidak mematuhi perintah dan melakukan pemberontakan. Tak seperti biasanya, Juhyuk kemudian meminta Korsak di mana dari lantai 15 dan seterusnya diselesaikan dengan nyaman karena ia tidak akan menyuruhnya menyelesaikan misi dengan lambat. Mendengarnya Korsak terkejut, bertanya apakah itu tidak apa-apa. Sembari menghela nafasnya, Juhyuk menjawab kalau kantor manajemen sudah tahu semuanya. Ia lanjut bergumam jika ia dapat S++ di lantai 15 juga, itu berarti 15 emblem platinum tercapai, di mana ia akan mendapatkan hak istimewanya. Juhyuk merasa aneh karena menjadi serakah, karena hak istimewa membuatnya beberapa lebih aman saat menumpuk. Dengan semangat kemudian Juhyuk mengajak Korsak untuk berangkat. Tak lama muncul notifikasi memasuki Black Tower Korea lantai 15 dengan misi mengalahkan 20 Goblin Worker. Terlihat kini Juhyuk yang sedang mengintip dari balik pohon bergumam kalau saat ini lawannya adalah monster jenis humanoid. Mempunyai kecerdasan meski rendah, Juhyuk merasa kalau mulai saat ini dan seterusnya menyelesaikan lantai akan menjadi merepotkan bahkan dengan informasi yang cukup. Korsak yang bersembunyi di pohon lain berbisik kepada Juhyuk, memberitahu jika satu saja kabur, para goblin itu akan membawa yang lain. Korsak meminta Juhyuk bersembunyi dengan sangat baik karena goblin adalah bajingan licik. Sembari tersenyum, Korsak berkata kalau ia akan menghabisi mereka dalam satu serangan dan kembali. Tampak kini Korsak yang menggunakan skill stealth dan dalam satu serangan ia memenggal kepala para goblin. Bahkan Juhyuk yang melihatnya terheran karena para goblin mati tanpa mereka sadari.
Setelahnya notifikasi muncul memberitahu misi lantai 15 berhasil dengan hadiah Magic Stone 1,5 kg dan Tower eksklusif Healing Potion 5 botol. Notifikasi kembali muncul menjelaskan kalau Juhyuk telah mencapai rank S++ untuk penyelesaian Tower Korea lantai 15. Hadiah emblem platinum diberikan, tak lama tubuh Juhyuk dan Korsak pun dipulangkan. Dan setelah mereka sudah berada di rumah, Juhyuk segera membuka inventory, mengeluarkan semua emblem platinumnya yang saat ini sudah ada 15. Dan dengan begitu, sebuah hak istimewa pun diberikan. Membuat Juhyuk tak sabar, ia bergumam di mana saat ia mengumpulkan 5 emblem, hak istimewa Trade Enchantment muncul. Juga pada 10 emblem, hak istimewa skill copy muncul. Juhyuk bertanya-tanya apa yang keluar kali ini. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.